Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Pak Maulana, dalam pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan kembali membahas soal AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum pada bidang numerasi pada jenjang SMP. Nah, bagi kalian yang masih bingung, di mana sih tempat untuk mengakses soal AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum? Nah, kalian bisa masuk ke website pusmenjar.kemdikbud.co.id/AKM dan kalian akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa scroll ke bawah. Dari sini kalian bisa melihat bahwa ada 3 pilihan dalam asesmen ini. Kalian bisa memilih bagian numerasi, kemudian bagian yang kedua ada literasi teks fiksi, kemudian bagian yang ketiga ada literasi teks informasi. Nah, karena channel ini berhubungan erat dengan matematika karena pembahasannya banyak ke numerasi, jadi kita pilih yang numerasi. Nah, karena ini agak loading, jadi kalian bisa menunggu terlebih dahulu. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Ada level-level dari AKM. Pertama, untuk level pertama untuk kelas 2, level kedua kelas 4, level ketiga kelas 6, level 4 kelas 8, kemudian level 5 kelas 10. Nah, karena kita akan membahas soal SMP, berarti kita pilih level 4 untuk kelas 8. Nah, setelah itu akan ada tampilan seperti ini. Ada tampilan materi dari setiap soal yang diberikan. Nah, ada soal tentang bilangan, geometri, aljabar, dan juga data dan ketidakpastian. Nah, untuk soal bilangan ini kalian bisa klik di bagian materi. Oh ya, ini belum bisa ya. Jadi ini belum bisa diklik, belum ada. Nah, untuk geometri kalian bisa klik bagian ini. Nah, setelah kalian klik, nanti muncul soal yang siap untuk dikerjakan. Nah, soal ini yang akan kita kerjakan pada kesempatan kali ini. Tetapi karena tampilan soalnya agak banyak ya, jadi ini harus di-scroll terlebih dahulu agar terlihat seluruh soalnya. Jadi saya langsung pindahkan ke PowerPoint. Oke, kita sudah pindahkan di PowerPoint ya, jadi langsung saja kita masuk ke soal yang pertama yaitu rumah ideal. Nah, teksnya pada soal sebelumnya itu agak panjang ya, jadi langsung saya bagi seperti ini agar mudah diamati. Nah, judul yang pertama adalah rumah ideal. Dari informasi ini kita diberikan sebuah tabel di mana tabel ini menggambarkan ukuran dari rumah ideal, di mana pertamanya kita diberikan sebuah wacana yang sebenarnya sih tidak terlalu penting-penting amat ya untuk dibaca keseluruhan. Intinya kita langsung masuk ke pertanyaan yang diberikan. Nah, yang ditanyakan adalah Pak Ali berencana akan membangun sebuah rumah yang akan dihuni bersama dengan istri dan satu anaknya. Kriteria rumah yang ingin dibangun Pak Ali adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. Yang kedua, Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu. Kemudian yang ketiga, Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Kemudian yang ditanyakan adalah luas tanah minimal yang diperlukan Pak Ali jika ingin rumah yang dibangunnya termasuk kriteria ideal. Nah, untuk bisa mengetahui berapa luas tanah yang dibutuhkan oleh Pak Ali dalam membangun rumah ideal, jadi kita harus cari terlebih dahulu luas setiap ruangan dalam kategori rumah ideal. Nah, di sini pada tabel kita sudah lihat diberikan panjang dan lebar pada masing-masing ruangan, jadi kita harus hitung luasnya, yaitu dengan cara panjang kali lebar. Nah, pertama kita hitung ya, untuk luas kamar tidur utama, panjangnya 4, kemudian lebarnya 3, berarti luasnya adalah 12 meter persegi. Kemudian untuk kamar tidur anak 3 kali 3 berarti 9. Untuk kamar tidur tamu juga 9. Jadi langsung kita kalikan saja ya. Kamar tidur asisten rumah tangga 6. Kemudian 5 kali 3 15. 3 kali 3 9. 3 kali 3 juga ini 9. 5 kali 3 15. 2,5 kali 1,5. 3,75. Kemudian untuk gudang 3 kali 2 itu sama dengan 6. Nah, karena pada soal
Pak Ali berencana membangun rumah dengan 3 kriteria. Pertama, Pak Ali tidak memiliki asisten rumah tangga, sehingga tidak membuat kamar asisten rumah tangga. Berarti untuk kamar asisten rumah tangga ini bisa kita langsung coret karena tidak digunakan. Kemudian Pak Ali tidak membuat kamar khusus tamu, jadi kamar tidur tamu juga ini kita hilangkan karena tidak digunakan. Kemudian kriteria yang ketiga, Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Nah, kamar mandi luas sebuah kamar mandi yaitu 3,75. Nah, Pak Ali ingin membuat 2 buah kamar mandi. Berarti ini harus kita kali 2. Berarti 3,75 kalau kita kali 2 itu hasilnya adalah 7,5. Nah, berarti dari sini kita sudah dapat luas setiap ruangan pada rumah ideal yang akan dibangun oleh Pak Ali. Nah, untuk mencari luas tanah minimal yang diperlukan oleh Pak Ali berarti cukup langsung kita jumlahkan saja setiap ruangan. Jadi luas yang dibutuhkan adalah 12 ditambah 9 ditambah 15 tambah 9 tambah 9 tambah 15 ditambah 7,5 lalu ditambah 6. Dan itu hasilnya adalah 82,5 meter persegi. Berarti jelas jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya masih dengan kasus yang sama tetapi dengan pertanyaan yang berbeda. Nah, pertanyaan untuk soal yang kedua ini adalah Pak Ali membeli sebidang tanah yang luasnya 1 are. Pak Ali mengalokasikan 15 meter persegi dari tanah tersebut untuk dibuat halaman rumah. Apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal? Nah, dari soal ini kita dapat informasi bahwa luas tanah itu 1 are. Nah, untuk informasi bahwa 1 are itu kalau dalam bentuk persegi itu sama dengan 10 meter kali 10 meter. Berarti karena panjang dan lebarnya 10 kali 10 ya, berarti 1 are itu setara dengan 100 meter persegi. Berarti kita tahu bahwa luas tanah yang dibeli oleh Pak Ali adalah 100 meter persegi. Kemudian pada soal dilanjutkan bahwa dialokasikan 15 meter persegi untuk halaman rumah. Berarti kita tulis alokasi halaman rumah adalah 15 meter persegi. Nah, dari informasi ini berarti kita dapatkan bahwa alokasi untuk rumah adalah 85 meter persegi. Yaitu kita kurangkan ya luas tanah dengan yang akan dibuatkan halaman. Nah, karena luas tanah 100 dan halamannya adalah 15 meter persegi, berarti kita kurangkan saja 100 dikurang 15 itu sama dengan 85. Berarti yang akan digunakan untuk membangun rumahnya adalah 85 meter persegi. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Pak Ali bisa membangun rumah yang ideal dengan luas seperti ini? Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah ketahui bahwa Pak Ali membutuhkan luas rumah yaitu 82,5 meter persegi. Nah, apakah 85 meter persegi ini cukup untuk membangun rumah yang luasnya 82,5 meter persegi? Nah, jawabannya jelas ya. Sudah pasti bisa karena ini sudah lebih dari cukup. Berarti jawaban dari pertanyaan ini adalah opsi A, yaitu iya karena cukup membutuhkan lahan 82,5 meter persegi. Sebagaimana yang sudah kita kerjakan pada soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor ketiga. Masih dengan soal yang sama. Tetapi pada soal yang ketiga ini kita diberikan sebuah denah rumah. Nah, denah rumahnya seperti ini. Ada pada gambar ini. Kemudian yang ditanyakan adalah salah satu contoh ruangan yang termasuk kategori ideal adalah. Nah, pada denah ini kita diberikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 ruangan. Nah, yang ditanyakan yang mana dari ke-8 ruangan ini yang termasuk kategori ideal. Nah, tentunya untuk mengatakan suatu ruangan ideal atau tidak, patokannya adalah tabel rumah ideal ini. Apakah sesuai dengan ukuran rumah ideal ini? Nah, berarti kita harus cek satu persatu ya, yang mana dari ruangan-ruangan ini yang termasuk kategori ideal. Tetapi untuk mengeceknya berarti kita harus tahu terlebih dahulu panjang dan lebar dari masing-masing ruangan. Nah, dari denah ini terlihat bahwa panjang lebarnya yang ini ya,
lebarnya adalah 6 meter. Berarti karena tanda ini menandakan bahwa panjangnya sama, berarti masing-masing panjangnya adalah 3 meter. Kemudian ini juga ada tanda yang sama ya. Oh, yang ini dulu ya, karena ini 3 meter, ini ada tanda yang sama, berarti masing-masing panjangnya 1,5 meter. Dari 3 meter ini kita bagi 2 ya. Kemudian untuk tanda yang sama ini kan tandanya 3 meter ya, berarti ini juga tandanya 3 meter. Berarti ini 3 meter, kemudian lebar dari kamar tidur anak juga 3 meter. Kemudian kamar mandi dan dapur juga panjangnya 3 meter. Kemudian karena panjang denah ini adalah 10 meter, sedangkan sudah kita ketahui bahwa panjang dari sini ke sini itu 3 meter, kemudian dari sini ke sini juga 3 meter, berarti untuk yang di tengah ini panjangnya adalah 4 meter. Nah, dari sini kita sudah tahu panjang dan lebar dari masing-masing ruangan. Nah, sekarang kita cek ya yang mana yang termasuk kategori ideal. Yang pertama adalah kamar tidur anak. Nah, kamar tidur anak pada tabel idealnya adalah 4 kali 3. Nah, sedangkan pada gambar kamar tidur utama itu adalah 3 kali 3. Berarti kurang ya, tidak ideal berarti ini. Oke, tidak ideal karena seharusnya yang dibutuhkan itu adalah 4 kali 3. Sementara kamar tidur utama itu kurang 1 meter ya panjangnya. Sedangkan yang diminta itu harusnya 4 kali 3. Kemudian untuk kamar tidur anak itu termasuk kategori ideal karena sudah sesuai ya 3 meter kali 3 meter. Berarti ini kita kategorikan sebagai ideal. Tetapi karena kamar tidur utama tidak ideal, berarti A kita anggap salah. Kemudian bagian B, yang ideal adalah ruang makan dan dapur. Nah, untuk ruang makan ukurannya adalah 4 meter kali 3 meter. Nah, apakah itu ideal? Kita lihat ruang makan. Nah, ruang makan itu 3 meter kali 3 meter. Nah, berarti pada denah ini sudah lebih dari cukup ya, karena panjangnya 4, lebarnya 3, berarti sudah lebih dari 3 kali 3. Berarti ruang makan ini kita kategorikan ideal. Kemudian untuk dapur pada tabel ukurannya seharusnya adalah 3 kali 3. Sedangkan pada denah ukurannya adalah 3 kali 1,5. Nah, berarti panjangnya sudah ideal 3 meter, tetapi lebarnya 1,5 meter dan ini kurang dari kategori ideal. Berarti dapur ini termasuk tidak ideal. Berarti bagian B ini juga salah. Kemudian untuk bagian C, kamar mandi. Nah, kamar mandi ini pada tabel 2,5 kali 1,5. Sedangkan pada denah 3 meter kali 1,5 meter. Di sini dilihat bahwa lebarnya sudah ideal, sudah sama ya. Kemudian untuk panjangnya di sini yang diminta 2,5, sedangkan pada denah itu sudah 3 meter ya, berarti lebih 0,5 meter. Berarti kamar mandi ini sudah termasuk kategori ideal. Kemudian untuk kamar tidur anak, tadi sudah kita cek bahwa ini juga ideal, berarti jawabannya adalah C, yaitu kamar mandi dan kamar tidur anak. Nah, adapun bagian D, ini sudah pasti salah ya sebenarnya, tapi kita cek saja. Untuk garasi ini panjangnya 3 meter kali 3 meter, sedangkan pada soal garasi itu harusnya 5 meter kali 3 meter. Berarti garasi ini termasuk tidak ideal. Termasuk juga dapur, berarti untuk bagian D ini garasi dan dapur keduanya tidak ideal. Berarti sudah betul jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir untuk video kali ini. Nah, pertanyaannya adalah, setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Cukup dengan lahan 9 meter kuadrat, Anda akan mendapatkan sebuah dapur yang ideal. Jelaskan jawabannya. Sekali lagi, cukup dengan lahan 9 meter kuadrat, Anda akan mendapatkan sebuah dapur yang ideal. Nah, coba kita cek ya luas dapur. Dapur itu panjangnya dan lebarnya 3 kali 3, berarti luasnya adalah 3 kali 3 berarti 9 meter kuadrat atau 9 meter persegi. Berarti jawaban dari soal ini adalah setuju ya. Karena yang ditanyakan, setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Ya, setuju.
Karena dengan 9 meter persegi, kita dapat membuat dapur dengan ukuran 3 meter kali 3 meter yang merupakan ukuran dari dapur ideal. Oke, sekian untuk pembahasan video AKM untuk kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan ke video pembahasan selanjutnya, tentu dengan soal yang berbeda. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan, silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.